Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti Abu Bakar. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Reproduksi tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi secara seksual atau genetif. 1. Reproduksi vegetatif. Reproduksi secara vegetatif diartikan sebagai pembentukan individu baru tanpa adanya pelemburan antara gamet jantan dan betina. Reproduksi secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami ada bermacam-macam perkembangbiakan vegetatif alami sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini. B. Reproduksi vegetatif buatan. Perkembangan biakan tumbuhan dengan vegetatif buatan diupayakan manusia untuk memperoleh individu dengan sifat-sifat yang lebih baik dan sesuai dengan yang dikehendaki. Macam-macam vegetatif buatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 1. Tunas. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Tunas yang tumbuh pada akar dan daun disebut tunas adventif. Contoh, pisang cocor bebek. 2. Umbi akar. Berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak bercukup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Sisa batang pada pangkal umbi dapat memunculkan tunas. Akar tunas baru akan tumbuh dari bagian sisi batang jika umbi akar tersebut ditanam. Contoh, bunga dahlia dan wortel. Tentang sistem reproduksi pada hewan. Seperti halnya pada tumbuhan, pada hewan juga ada hewan yang bereproduksi secara vegetatif atau seksual, dan ada yang secara generatif atau seksual. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu, biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. 1. Reproduksi pada invertebrata. A. Reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual terjadi tanpa proses pelemburan sel gamet. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Dilihat pada tabel di bawah ini. 1. Membela diri hanya terjadi pada protozoa hewan bersel satu, misalnya Amoeba, Paramecium, dan Euglena. Pembelahan sel dimulai dengan membelah inti sel, kemudian diikuti oleh pengembangan sitoplasma dan seliput sel menjadi dua bagian yang memisah. Pembelahan sel menghasilkan dua individu baru yang sama seperti induknya, disebut juga pembelahan biner. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh, cacing planaria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada manusia. Manusia dapat mempunyai keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru dan diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki, yaitu sperma, dan sel kelamin wanita, yaitu sel telur. Di sini, sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai berudu, sedangkan wanita menghasilkan sel telur yaitu ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Di sini saya sedikit menjelaskan alat reproduksi pada wanita. Saat dilahirkan seorang anak, wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang perempuan telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas dua jenis, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Dan di sini saya akan memperlihatkan alat
gambar alat reproduksi pada wanita. Selanjutnya, alat reproduksi pada pria. Sebagaimana wanita, alat reproduksi pada pria juga terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi bagian dalamnya terdiri dari testis, epididymis, kelenjar, prostate, vesikula, seminalis, dan vas deferens. Di sini saya akan memperlihatkan gambar alat reproduksi pada pria. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.